Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1 dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti Lentera Anugerah yang menyapa kita di setiap pagi dengan firman Tuhan dan juga mempersiapkan kita sebelum memulai aktivitas dan pekerjaan kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menundukkan hati di hadapannya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang begitu baik, yang menganugerahkan pagi hari yang indah bagi kami, dan juga kesehatan, kekuatan, serta sukacita. Di saat ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah badut-badut pembuat resah. Badut-badut pembuat resah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua tentu tahu dan pernah melihat badut, bukan? Itu loh, orang yang berdandan menggunakan kostum sehingga ia kelihatan menjadi tokoh tertentu yang lucu dan menggelikan. Mereka memang berusaha untuk menghibur orang banyak dengan kostum dan tingkahnya yang lucu. Memang itu yang dilakukan oleh para badut. Namun, tahukah kita bahwa di Amerika, di Inggris, bahkan sekarang ini sampai ke Jerman, badut-badut yang seharusnya lucu kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Lelucon yang menakut-nakuti dengan kostum badut kian meresahkan, bahkan membuat polisi harus turun tangan. Contohnya, dalam sebuah tayangan ada seseorang yang berkostum badut duduk di atas sebuah traktor. Nah, tidak jauh dari traktor tersebut ada tampak seorang laki-laki sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda melintas. Nah, seketika itu juga sang badut mengarahkan traktornya melindas pria yang tengkurap tersebut. Tentu saja badan pria itu hancur dan darah muncrat kemana-mana. Nah, melihat kejadian ini, si pria yang melintas itu bertanya spontan, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dia tanyakan demikian. Nah, sang badut hanya tertawa dan mengarahkan kemudian traktornya ke arah si pemuda seolah-olah ingin juga melindas si pemuda tersebut. Ya tentu saja si pemuda ini lari kalang kabut ketakutan. Padahal kejadian ini sebenarnya adalah sebuah lelucon yang rencananya akan diunggah di YouTube. Dalam istilah di YouTube itu prank, dibilang begitu. Nah, badut yang duduk di traktor ini adalah bagian dari pemilik akun YouTube tersebut. Dan pria yang dilindas oleh traktor tersebut sebenarnya bukanlah manusia betulan. Ia hanyalah boneka atau patung yang mengenakan pakaian seperti manusia. Nah, si pria yang melintas adalah target lelucon. Warga biasa yang tidak tahu akan rekayasa kejadian yang akan dilakukan. Nah, ternyata di akhir tayangan tersebut, lelucon ini berubah menjadi malapetaka.
target yang ingin ditakut-takuti, malah tidak takut. Ia menjadi nekat dan ia memukuli orang yang berkostum sebagai badut tersebut. Sangat di luar dugaan. Saudaraku yang terkasih, kini keberadaan para badut bukan hanya sekedar lelucon lagi. Bukan hanya untuk menghibur lagi, bukan hanya itu saja. Bahkan ia menjadi fenomena yang menakutkan bagi banyak orang. Ketakutan akan lelucon-lelucon badut ini dikarenakan ternyata tidak semua badut-badut itu yang muncul di jalanan adalah bagian dari lelucon. Karena tidak semua. Beberapa adalah merupakan penjahat. Dan masyarakat tentu tidak tahu yang mana badut yang ingin menampilkan lelucon, yang mana badut yang memang adalah seorang penjahat, seorang pelaku kriminal. Sejarah juga membuktikan bahwa kostum badut sering digunakan para kriminal untuk melakukan kejahatannya. Mereka yang hidup di Amerika sekitar tahun 1970-an tentu familiar atau bahkan mengenal sosok yang bernama John Wayne Gacy Jr. John Wayne Gacy Jr. Ia adalah seorang yang sering menggunakan kostum badut yang bernama Pogo the Clown. Pogo the Clown. Nah, Gacy adalah seorang penjahat. Ia merupakan seorang pembunuh yang setidaknya membunuh 33 orang remaja di Illinois, Amerika Serikat, sekitar tahun 1972 sampai tahun 1978. Sekitar 7 tahun ia membunuh sekitar 33 orang remaja. Dan 26 korbannya ini ia kuburkan di dalam rumahnya. Sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, badut-badut memang bisa membuat banyak orang tertawa. Namun juga bisa membuat orang kesal. Termasuk Tuhan Yesus di dalamnya. Yang saya maksud adalah bukan karena Tuhan Yesus melihat para badut-badut melakukan aksinya secara langsung. Tidak. Tidak. Namun, badut-badut yang saya maksud ini adalah orang-orang yang mengambil rupa sebagai orang Farisi dan juga orang Saduki. Saya menyebut mereka sebagai badut-badut di zaman Tuhan Yesus. Mereka ini adalah ibarat para badut yang berusaha agar orang tidak mengetahui kejahatan yang sedang dilakukannya. Badut-badut yang menyesatkan banyak orang. Ya, sangat menggelikan sih. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan dalam firman sebagai nas bacaan kita di pagi hari ini, dia berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan orang Saduki. Mereka ini ibaratnya para badut yang melakukan aksi mereka menutupi sesuatu, yaitu kejahatan yang sedang mereka lakukan. Tapi tampak di luar, mereka orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, yang menggemaskan banyak orang, yang membuat banyak orang terpukau. Di dalam, ternyata tidak. John Wayne Gacy dan orang Farisi serta orang Saduki adalah gambaran para badut yang membuat resah. Tujuan mereka adalah menebar kebusukan. Hanya bedanya, Gacy memakai kostum Pogo the Clown, sedangkan orang Farisi dan Saduki memakai jubah kebesaran jabatannya. Gacy ada di tengah-tengah masyarakat secara luas. Orang Farisi dan orang Saduki ada di tengah-tengah bait Allah. Sangat mengerikan ya. Nah,
pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah saudara termasuk golongan para badut yang meresahkan atau tidak? Silahkan kita menjawabnya dalam diri kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau ingatkan kami akan bahaya kebusukan yang sering ada di sekitar kami, yang berusaha menyesatkan, menarik kami jauh daripada Tuhan. Ya Bapa, biarlah hidup kami tetap berjaga-jaga dan waspada selalu, sehingga langkah kaki kami tidak sesat di hadapan Tuhan. Dan di hari ini ya Tuhan, ketika kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, tuntun dan bimbinglah kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami, yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang mendengar, dan yang menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.